Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait studi kasus perbandingan antara layanan web server HTTP ya, atau Apache yang diinstal pada perangkat server ya, infrastruktur server berbasis Ubuntu dan sistem operasi Linux berbasis CentOS ya. Jadi kalau yang ini adalah Debian base, kalau yang ini adalah Red Hat base. Jadi kita akan coba membandingkan kedua server ini ya, kedua sistem operasi server ini, kira-kira mana yang paling optimal ya, dan mana yang paling baik ya. Oke, sebelumnya kita perlu memastikan ya bahwa kedua perangkat ini menggunakan sumber daya yang sama ya. Kedua-duanya menggunakan RAM yang berukuran 44 GB ya. Menggunakan RAM 4 GB. Kalau yang ini kita pastikan jenis sistem operasinya itu menggunakan Ubuntu 20.04. Kalau di sini cara ceknya sistem rilis ya. Kalau yang di sini pakai CentOS 7. Oke. Sama-sama sudah kita install layanan web servernya. Jadi untuk itu kita akan menerapkan beberapa metode pengujian ya. Yang pertama menggunakan tool WhatWeb ya. Jadi untuk mengetahui informasi detail terkait web servernya ya. Nah, yang selanjutnya kita lakukan proses stress test ya, atau slow HTTP test menggunakan tool yang ada pada Kali Linux. Yang selanjutnya ada Apache Benchmark, dan yang terakhir kita akan coba untuk melakukan download ya terhadap sebuah file dari web servernya. Kira-kira berapa menit proses downloadnya dapat berjalan ya. Jadi kita mulai dari yang pertama. Di sini saya sudah siapkan dua jendela untuk melakukan uji coba ya. Jadi jendela yang ini untuk mengecek ya, untuk mengecek yang Ubuntu. Kalau jendela yang ini untuk mengecek yang CentOS ya. Kita pastikan dulu IP address-nya benar. Ketikkan IP A. Di sini kalau Ubuntu 55.56.115. Kalau CentOS 56.116 ya. Jadi kita bisa langsung tes. Oke. Sini kita bisa pastikan ya perintahnya. Sama di sini juga. Untuk pembahasan parameter yang kita gunakan itu mungkin akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jika teman-teman yang ingin belajar mungkin bisa langsung ketik man spasi WhatWeb. Itu otomatis muncul keterangan-keterangan yang dibutuhkan ya. Jadi di tutorial sebelumnya banyak teman-teman yang bertanya terkait opsi atau parameter yang saya gunakan ya. Jadi teman-teman bisa dengan mudah untuk melihat parameter yang saya gunakan dan mencocokkan pada menu man, sehingga bisa tahu apa fungsinya ya. Untuk saat ini kita fokus ke pengujian ya. Oke, sudah kita pastikan. Selanjutnya kita akan coba eksekusi perintahnya. Kita enter. Kita enter. Oke. Oke, kita ketikkan lagi ya. Oke. Kita bisa scroll ke atas ya. Kita bisa scroll ke atas. Di sini kita bisa lihat informasi WhatWeb report for HTTP ya, kira-kira sama IP address-nya. Selanjutnya statusnya, status web servernya dalam keadaan berjalan ya. Sistem operasi yang digunakan atau title-nya itu
Ubuntu server, ya, index IP address-nya. Oke. Summary-nya di sini ada dari index spek yang kita gunakan ya. Emailnya, HTTP servernya itu menggunakan Ubuntu Linux. Kalau di sini menggunakan CentOS ya. Versi Apache yang digunakan itu berbeda. Di sini 2441, kalau di sini 246 ya. Di sini terdeteksi ada web server Apache, oke, versinya ya, beserta versinya. Informasi lainnya terkait HTTP server ini menginformasikan sistem operasi dari server yang menjalankan web server itu. Ini headernya ya, kita bisa lihat headernya. Oke, dengan perintah web kita bisa memastikan ya bahwa kedua server ini sudah menjalankan layanan HTTP ya. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan stress test ya. Stress test ini akan melakukan proses pengiriman paket ya, akan membanjiri web server terhadap pengiriman paket ya. Kita bisa kopikan di sini, kita bisa paste. Oke, yang kedua. Oke, kita coba eksekusi ya. Oke, ini akan melakukan proses test page ya. Kita bisa lihat statusnya satu koneksi pending, connected ya, connectednya 500 ya. Kita bisa lihat di sini karena semakin banyak paket yang dilakukan ya, request yang dilakukan itu service dari web servernya itu sudah berstatus no ya. Kalau kita coba akses ke webnya, itu harusnya webnya sudah tidak bisa melayani paket lagi ya. Oke, kita bisa lihat ya web server mana yang masih bisa melayani paket ya. Ketika kita reload seperti ini, atau kita buka tab baru, ini yang menggunakan Ubuntu, kalau ini menggunakan CentOS. Oke, jadi CentOS masih bisa diakses dengan baik ya. Namun Ubuntu ini sudah tidak bisa diakses lagi ya. Kecuali kita hentikan proses stress testnya, itu otomatis bisa diakses. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya perbandingan ketika dilakukan stress test. Kita bisa pastikan lagi ya perintah yang di atas. Oke, ini stress test di server 56.115. Kita bisa tes ya. Oh, servernya ini sudah sangat sibuk ya. Sudah sangat sibuk. Kalau yang di sini harusnya masih santai ya. Kalau di CentOS itu penggunaan webnya harusnya masih bisa diakses dengan mudah ya. Oke, ini sudah statusnya sudah unavailable. Oke, di sini sudah no, tapi kita tetap bisa mengakses ya. Berbeda dengan web server yang berjalan pada Ubuntu ya. Ini sama sekali tidak bisa kita akses. Selanjutnya bagaimana caranya untuk melihat statistik ya. Melihat statistik caranya tail, kita tail -var/log/apache/access log. Oke, kita bisa lihat ya, ada request ya yang sangat banyak. Oke, HTTP sini access log. Oke, kita bisa lihat ya ketika dilakukan proses stress test itu kedua web server akan sangat sibuk.
merespon request ya. Kita bisa lihat kedua web server sangat sibuk untuk merespon request dari aplikasi slow HTTP test ini ya. Oke. Mungkin itu ya, teman-teman mungkin bisa memberikan kesimpulan secara sendiri-sendiri ya. Ketika kita jalankan stress test pada web server A ya, pada sistem operasi A, itu hasilnya bagaimana? Kalau kita jalankan pada web server B, itu bagaimana? Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pengetesan pada tool berikutnya ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan coba tes melakukan benchmark ya. Melakukan benchmark di web server Apache yang ada pada Ubuntu dulu ya. Kita coba tes. Oke, sudah selesai. Kita lakukan tes yang sama di CentOS. Oke, kita bisa lihat ya, ukuran filenya sama ya. Jadi dokumen lengthnya sama. Di sini yang membedakan adalah pada parameter time taken ya. Waktu yang dibutuhkan untuk mengakses untuk melakukan proses uji coba itu di sini 1,143 ya. Kalau di sini 1,09. Total data yang bisa ditransfer itu kurang lebih sama ya. Time per request itu waktu yang dibutuhkan. Request per detik. Di sini yang paling banyak itu masih CentOS ya, 455, kalau di sini 437. Waktu yang dibutuhkan untuk request di sini 1143 milisecond, kalau di sini hanya 1098 milisecond ya. Kalau di sini persentase request yang dapat dilakukan dalam milisecond. Kalau di sini request yang bisa dilakukan ya dalam milisecond itu 1087, kalau di sini 1067. Jadi teman-teman bisa membandingkan ya, kira-kira web server mana yang bisa memberikan pelayanan akses data dengan cepat ya. Dan kita sampai ke proses pengujian akhir ya, yaitu proses download ya. Proses download di mana di masing-masing server ini saya sudah tempatkan file ya. Kita coba cek. Kita coba Ctrl C. Ada sebuah file itu Proxmox VE Ubuntu dan Proxmox VE CentOS ya. Jadi masing-masing server sudah ada, ini kapasitasnya sama ya. 22304. Kita akan coba untuk melakukan proses download ya. Sebelum proses download itu akan dilakukan di Ubuntu dulu ya. Setelah Ubuntu maka kita lanjutkan ke CentOS. Kita coba buka stopwatch ya, stopwatch di sini. Di sini kita coba pastekan ya. Coba pastekan. Kita enter dan kita langsung klik ya. Kita enter. Oke, proses downloadnya berjalan. Oke, sekitar jadi 9 detik ya waktu yang dibutuhkan untuk mendownload file berukuran 776 MB itu hanya 9 detik. Kalau pada CentOS ya, itu kita bisa tes. Kita coba 9, kita coba kopikan ya. Kita coba reset dulu. Kita akan coba download ya. Kita enter. Oke. Waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih ya hampir-hampir mirip
ya. Mungkin kita bisa lakukan proses pengujian kembali ya. Pengujian kembali di sini kalau yang Ubuntu dia 9,915 detik, kalau yang di CentOS 919. Jadi sama di detik yang sama ya. Hanya berbeda milisekon ya. Untuk itu kita coba lakukan pengujian ulang. Oke. Oke. Ya, 8 detik. Oke, ini pengujian kedua. Kalau di Oke. Oke. Sini 11 detik ya. Oke, jadi ada perbedaan dalam proses downloadnya ya. Jadi kesimpulannya dikembalikan kepada teman-teman ya. Yang pasti kita di sini sudah melakukan beberapa proses pengujian dari slow HTTP test, Apache benchmark, dan proses testing download ya. Dan hasilnya bisa kita lihat sama-sama ya. Minimal waktu yang bisa digunakan untuk mendownload file sekitar 700 MB itu pengujian pertama ya, pengujian pertama dan pengujian kedua ya. Tentunya pemilihan yang mana yang paling baik dan mana yang cocok untuk teman-teman gunakan itu sebenarnya diserahkan kepada masing-masing ya. Yang mana yang sesuai dengan kebutuhan atau yang mana yang lebih familiar bagi teman-teman. Yang pasti di sini kita sudah coba untuk melakukan pengujian ya secara ilmiah terkait perbandingan antara web server HTTP ya atau Apache yang berjalan pada Ubuntu dan berjalan pada CentOS. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.